Pernah kepikiran nggak sih apa yang ada di balik sekotak susu yang biasa kita minum? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah rencana bisnis yang benar-benar ada, yang tujuannya adalah menyelesaikan masalah besar tingkat nasional. Dan ya, semuanya berawal dari sekotak susu. Kalau kita lihat gambar kayak gini, kelihatannya adem ayem aja ya. Sapi perah sehat di padang rumput yang hijau. Tapi di balik layar, ceritanya jauh lebih rumit. Peternak-peternak kita yang kerja keras setiap hari seringkali justru menghadapi kenyataan pahit yang nggak kelihatan. Dan disinilah letak anehnya. Di satu sisi, banyak banget susu segar dari peternak lokal yang akhirnya kebuang karena nggak terserap pasar. Tapi di sisi lain, rak-rak supermarket kita justru penuh sama produk susu yang bahan bakunya diimpor dari luar negeri. Loh kok bisa gitu? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu akar masalahnya. Inilah inti dari tantangan besar yang dihadapi industri susu di Indonesia. Jadi, poin kuncinya ada di sini. Di sisi kiri, masalahnya jelas banget. Susu segar itu gampang basi, harganya naik turun, dan kita ketergantungan banget sama impor. Tapi lihat sisi kanannya, di balik masalah itu ada peluang emas. Konsumsi susu per orang di Indonesia itu masih rendah, artinya pasarnya bisa tumbuh pesat dan permintaan terus naik. Coba kita bedah lebih dalam. Susu segar itu tanpa pendingin umurnya cuma beberapa jam. Ini maksa peternak harus punya rantai dingin, truk dan gudang yang ada kulkas raksasanya, dan itu biayanya mahal banget. Akibatnya, banyak susu yang nggak cepat laku akhirnya kebuang. Peternak pun rugi. Nah, untuk ngisi kekosongan itu industri kita akhirnya mengandalkan susu bubuk impor. Oke, masalahnya udah jelas. Pusing kan? Nah, sekarang saatnya kita masuk ke momen ahanya. Ternyata ada sebuah teknologi yang bisa jadi jawaban langsung untuk semua tantangan tadi. Teknologi ini namanya UHT, singkatan dari Ultra High Temperature. Gampangnya gini, susu dipanasin super cepat ke suhu yang tinggi banget, cuma dalam beberapa detik, terus langsung didinginin lagi. Proses kilat ini membunuh semua bakteri jahat, tapi nutrisi pentingnya tetap aman. Hasilnya, susu yang bisa awet berbulan-bulan bahkan tanpa perlu masuk kulkas. Ini benar-benar pengubah permainan. Coba lihat deh perbandingannya, jauh banget. Masa simpan berubah dari hitungan hari jadi berbulan-bulan. Penyimpanan nggak lagi wajib di kulkas, bisa di mana aja. Dan distribusinya dari yang tadinya terbatas di sekitar peternakan, sekarang bisa menjangkau seluruh pelosok negeri. Teknologi UHT ini secara langsung menembak setiap masalah inti yang tadi kita bahas. Oke, kita udah tahu apa solusinya. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Kita akan coba masuk dan lihat denah pabrik pengolahan susu UHT yang diusulkan ini. Nah, ini dia gambaran besarnya. Sebuah denah pabrik yang dirancang dengan sangat detail. Perhatiin deh, alurnya sengaja dibuat satu arah. Dari bahan baku masuk sampai produk jadi keluar, tujuannya cuma dua, efisiensi dan yang paling penting, menjaga semuanya tetap super higienis dan aman. Sekarang kita lihat lebih dekat. Wah, kelihatannya rumit banget ya. Penuh sama tangki, pipa, dan mesin-mesin. Ini adalah jantung dari seluruh operasi. Diagram teknis yang nunjukin setiap langkah yang akan dilalui susu. Tapi tenang, kita akan bikin ini jadi lebih sederhana. Dan inilah versi gampangnya. Pertama, susu segar datang, lalu disaring biar bersih. Kemudian, masuk ke mesin UHT untuk disterilkan. Setelah itu, dihomogenisasi. Ini biar lemaknya nggak misah, jadi teksturnya pas dan enak. Lalu, bagian paling krusial, susu dimasukkan ke dalam karton di dalam sebuah ruang super steril. Terakhir, tinggal dikemas dan siap didistribusikan ke seluruh Indonesia. Sebuah rencana yang bagus butuh dukungan finansial yang kuat kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin deg-degan dari cerita bisnis ini. Hitung-hitungannya. Angka pertama yang harus kita lihat adalah modalnya. Untuk mewujudkan pabrik canggih ini, ternyata butuh investasi sebesar 12,4 miliar rupiah. Angka yang sangat besar. Tapi, coba bandingkan dengan potensi hasilnya. Pabrik ini diproyeksikan bisa menghasilkan keuntungan bersih sekitar 6 miliar rupiah setiap tahun. Dan inilah angka yang mungkin paling mengejutkan. Dengan keuntungan sebesar itu, seluruh investasi 12,4 miliar tadi diperkirakan akan kembali modal hanya dalam waktu 1,8 tahun saja. Cepat banget kan? Ini menunjukkan betapa menjanjikannya modal bisnis ini. Mungkin Anda bertanya, dari mana angka-angka besar tadi berasal? Semuanya dimulai dari perhitungan sederhana perkemasan ini. Lihat deh tabelnya.
Total biaya produksi untuk setiap kemasan kecil itu Rp1.700. Dengan harga jual Rp2.200, kita dapat margin keuntungan sebesar Rp500 untuk setiap karton yang terjual. Dan ketika margin Rp500 itu kita kalikan dengan kapasitas produksi 40.000 kemasan setiap harinya, kita dapat angka ini, potensi keuntungan Rp20 juta. Dan itu setiap hari. Skala operasi ini benar-benar luar biasa. Oke, sekarang mari kita mundur sejenak dari angka-angka dan lihat dampak yang lebih luas. Apa sih arti proyek ini di luar laporan laba rugi? Pabrik ini nggak dibangun di ruang hampa. Ia masuk ke pasar yang lagi haus-hausnya. Pasar susu UHT di Indonesia itu tumbuhnya lebih dari 18% setiap tahun. Ini seperti ada ombak besar yang siap untuk diarungi. Dan kutipan ini merangkum misinya dengan sempurna. Ini bukan cuma tentang bisnis, ini tentang menciptakan permintaan yang stabil bagi peternak lokal, ini tentang mengurangi ketergantungan kita pada impor, dan membangun industri dalam negeri yang lebih kuat dan mandiri. Jadi, kita kembali ke pertanyaan besar. Kita sudah lihat bagaimana sebuah masalah, susu yang mudah basi, bisa diatasi dengan teknologi yang didukung oleh rencana bisnis yang solid. Ini membuat kita bertanya-tanya, mungkinkah solusi seperti ini yang menghubungkan peternak lokal dengan pasar nasional melalui teknologi adalah model yang bisa kita terapkan untuk membuka potensi pertanian kita yang lebih luas? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.